Di tikungan tajam sirkuit Valencia, penonton terdiam lalu meledak. Veda Ega Pratama, bocah Indonesia, menyalip 3 rider Eropa dalam satu tikungan sempit. Bukan karena slipstream, bukan karena kesalahan lawan, tapi karena dia melihat celah yang tak terlihat, bahkan kamera pun nyaris gagal menangkapnya. Ini bukan spekulasi, ini presisi, ini insting. Komentator Spanyol langsung bereaksi. Anak ini lihat jalur sebelum jalur itu memperhatikan. Dan ini baru permulaan. Langsung setelah race, tim-tim Eropa masuk ke garasi. Semua mata ke laptop, ke data. Dan yang mereka temukan membingungkan. RPM Veda tetap stabil saat rider lain ngangkat gas. Lean angle motornya ekstrim, tapi dia tetap jaga traksi. Nggak ada gejala kehilangan grip, nggak ada koreksi mendadak. Seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi sebelum terjadi. Ini bukan hasil dari keberuntungan, ini bukan bantuan alat, ini murni insting yang dilatih. Salah satu mekanik tim rival bilang, seperti punya sensor di kepala. Ini bukan gaya balap biasa, ini sesuatu yang belum pernah mereka lihat dari rider Asia. Dan itu bikin panik. Karena saat data tak bisa menjelaskan keunggulan, artinya mereka menghadapi sesuatu yang belum bisa ditiru. Di balik balapan, ada cerita lain yang lebih emosional. Kamera tangkap seorang rider muda dari tim Spanyol melempar helm ke dinding. Bukan karena jatuh, bukan karena crash, tapi karena kalah mental. Dia kalah dari seorang bocah Asia yang menurutnya tak bisa diprediksi. Dan ini bukan satu kasus. Beberapa tim mulai saling bertanya, kenapa kita nggak bisa hadang dia? Mereka sudah siapkan strategi, analisa data, simulasi, tapi Veda tetap lepas. Seperti air yang nggak bisa ditahan. Bukan karena motornya lebih cepat, tapi karena dia berpikir lebih cepat. Paddock mulai berubah. Frustrasi bukan lagi soal poin, tapi soal bagaimana menghadapi pembalap yang bermain di dimensi berbeda. Dan itu bikin suasana makin tegang. Uriarte, nama besar, rival berat Veda, nggak tahan diam. Dalam konferensi pers, dia lontarkan sindiran keras. Kalau cuma berani ambil resiko, itu belum cukup untuk jadi juara dunia. Jelas ini ditujukan ke Veda. Tapi publik justru bereaksi sebaliknya. Komentar meledak, netizen menyerbu. Justru karena dia berani ambil celah yang nggak kelihatan, dia layak naik ke Moto3. Veda diam, nggak balas, nggak provokasi. Tapi justru itu yang bikin makin panas. Sikap tenangnya mematikan, seolah dia tahu semua itu cuma gangguan kecil dari lintasan besar yang sedang dia susun. Dan saat semua fokus pada komentar, Veda fokus pada lap berikutnya. Karena buat dia, satu-satunya pembuktian adalah di garis finish. Yang lebih mengganggu dari kecepatan adalah ketidakpastian. Dan itulah yang ditanam Veda di kepala lawan-lawannya. Di pedok, bisik-bisik mulai terdengar. Jangan duel sama Veda di tikungan, kata seorang pelatih. Dia unpredictable. Bukan gertakan, ini ketakutan yang nyata. Rider-rider muda mulai ragu saat lihat motor #7 di kaca spion. Mereka mulai pikir 2 kali sebelum nutup jalur. Dan dalam balapan, sepersekian detik keraguan bisa berarti kehilangan posisi, bahkan crash. Efeknya nyata, mereka nggak cuma kalah waktu, mereka kalah nyali. Dan itulah kekuatan sesungguhnya dari Veda. Dia bikin lawan overthinking. Dan saat mereka sibuk mikir, Veda sudah menghilang di depan. Hector Faubel, mantan pembalap Moto3 dan analis teknik, buka suara. Veda itu bukan pembalap yang ngikutin strategi. Dia improvisasi dalam kecepatan 200 km per jam. Pernyataannya jadi viral, karena memang Veda nggak bisa ditebak. Dia nggak balapan pakai formula textbook. Dia ciptakan polanya sendiri dan tetap unggul. Faubel bilang, dia kayak pemain catur yang bisa gerak 3 langkah sebelum yang lain. Dan ini bukan pujian kosong. Beberapa pelatih di Eropa mulai ubah metode latihan karena Veda.
Mereka sadar selama ini mereka hanya latih fisik dan teknik, tapi yang nggak mereka punya adalah naluri. Dan itulah yang sedang mengubah arah dunia balap junior saat ini. Seorang rekan setim Veda yang nggak mau disebut nama akhirnya bicara. Dia bilang, "Lo tahu nggak Veda latihan refleks pakai lampu LED sama kaca? Latihan itu dilakukan di rumah. Sederhana tapi brutal. Veda latih matanya mengenali pola acak. Otaknya dilatih buat tanggap sepersekian detik terhadap perubahan ruang. Nggak heran dia bisa ambil celah yang bahkan nggak terlihat. Ini bukan latihan biasa. Ini simulasi tekanan tinggi dalam ruang kecil. Dan hasilnya jelas di lintasan. Veda kayak punya waktu tambahan dibanding lawan-lawannya. Ini bukti bahwa insting itu bisa dilatih, asal lo cukup gila buat terus ngulang ribuan kali. Dan Veda jelas gila dalam hal itu. Satu hal yang nggak banyak orang tahu, Veda punya insting terhadap perubahan lintasan. Di salah satu balapan, dia ganti ban hanya karena melihat debu menempel beda di fairing motor. Lihat arah angin, tikungan 7 mulai licin, katanya ke mekanik. Dan benar saja, dalam race, 3 rider jatuh di sana. Veda mulus, bahkan overtake di titik itu. Ini bukan ilmu sulap, ini kemampuan membaca lingkungan yang dilatih terus-menerus. Saat rider lain bergantung pada data sensor, Veda baca langsung dari aspal, dari udara. Dan itu bikin lawan frustrasi, karena yang bisa mereka lakukan cuma reaktif, sedangkan Veda selalu satu langkah di depan, bahkan sebelum race dimulai. Forum-forum balap mulai ramai, bukan cuma fans, tapi analis, mantan rider, bahkan pelatih. Kalau dia terus begini, 2026 bisa jadi tahun gelap buat rider Eropa. Julukan baru mulai muncul, The Dark Horse from Asia. Veda bukan lagi kejutan, dia ancaman. Bahkan tim-tim besar Moto3 mulai lirik, walau diam-diam. Tapi mereka tahu, gaya balap Veda nggak bisa direplikasi. Ini bukan hasil dari akademi, ini bakat yang diasah dari jalanan, dari latihan-latihan gila, dari kebiasaan berpikir cepat. Dan semua itu nggak bisa dibeli. Tim rival sadar, satu-satunya cara mengalahkan Veda adalah berharap dia jatuh sendiri. Tapi sejauh ini, dia justru makin tak terbendung. Veda bukan cuma rider, dia simbol. Simbol bahwa Asia nggak lagi sekedar pelengkap. Simbol bahwa pembalap dari negeri tropis bisa bikin panik pedok Eropa. Ini baru langkah awal, tapi arah anginnya udah berubah. Sekarang bukan lagi soal siapa tercepat di Eropa, tapi siapa yang siap hadapi Veda dari Indonesia. Dari tikungan sempit, strategi mendadak, hingga mental tahan banting, dia punya semua. Dan kalau momentum ini dijaga, maka ke depan Moto3 bukan lagi tentang Spanyol versus Italia, tapi tentang bagaimana dunia menahan badai dari Asia Tenggara. Dan badai itu bernama Veda Ega Pratama.